Market analisis 11 Agustus 2022. Kita akan lihat lebih dulu market apa saja yang bergerak dan juga apa faktor penggerak market, terutama untuk hari ini. Oke, seperti biasa, all about oil tetap terfokus dengan supply versus demand. Ingat saja 3 poin ini kaitannya dengan supply versus demand. Karena pemberlakuan batas harga akan berpengaruh terhadap tingkat supply, lalu naiknya kasus Cina akan berpengaruh terhadap demand, dan tentunya kekhawatiran resesi akan juga mengganggu demand. Nah, kaitan dengan data inflasi tadi malam, tentunya dengan data yang mereda ataupun turun, maka gangguan demand tersebut sedikit terkikis. Itu sebabnya harga minyak justru kecenderungannya mengalami kenaikan. Tapi ada faktor lain yang mengakibatkan kenapa harga minyak justru sempat mengalami penurunan di bawah level 90, bahkan sempat sentuh level $87 per barrel. Oke, salah satunya adalah data inventory S yang mengalami kenaikan 5,4 juta dan akhirnya menekan minyak di bawah level 90. Padahal sebelumnya sudah sempat bertengger di level 90,91. Nah, aktual sendiri dirilis dengan data 5,458 juta dari ekspektasinya 0,073. Cukup jomplang, tapi kalau kita compare dengan minggu lalu atau data sebelumnya yang berada di 4,4 juta. Nah, ini tentunya menunjukkan peningkatan supply atau pasokan dari 2 minggu terakhir secara beruntun. Harga minyak tentunya sempat drop hingga level $87,65 per barrel, meskipun akhirnya ditutup naik berkat data CPI Amerika yang justru mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi demand, karena kemungkinan posisinya akan terganggu dengan tingkat permintaan, maka perhatikan seperti biasa adalah lockdown di China. Ya, saya sempat mengingatkan terkait dengan kenaikan kasus, apakah menimbulkan posisi lockdown di kota-kota tersebut atau tidak. Tentunya, lockdown yang sangat ketat dan lama akan berpengaruh kepada tingkat permintaan karena aktivitas otomatis terbatas. Kota Yiwu terakhir di China diumumkan lockdown total mulai hari ini. Sebelumnya, mereka memang sudah menerapkan lockdown tersebut, tapi hanya di beberapa area. Tapi seiring dengan meningkatnya kasus di kota tersebut, terpaksa mereka menerapkan lockdown total selama 3 hari per 11 Agustus hari ini. Kota Yiwu sendiri merupakan pusat ekspor manufaktur utama yang berada di selatan dari posisi Shanghai dan juga memiliki 2 juta penduduk. Jadi sebetulnya ini juga relatif berpengaruh karena beberapa kota yang ditunjukkan atau yang menunjukkan adanya peningkatan kasus COVID justru adalah kota-kota yang cukup strategis untuk pengiriman. Inflasi Amerika turun, sentimen pasar pun berubah positif. Aktual dirilis dengan 8,5% year to year atau tahun ke tahun dengan ekspektasi 8,7%, artinya di bawah ekspektasi, bahkan cenderung lebih rendah dari previous 9,1%. Data bulanan sendiri menunjukkan penurunan di 0,3% setelah sebelumnya atau periode sebelumnya 0,7%. Ini pun berada di bawah ekspektasi. Tentunya penurunan tersebut terbantu oleh turunnya harga gasoline di Amerika selama 1 bulan terakhir. USD turun saat data rilis dan juga pasar ekuitas juga komoditi justru mengalami lonjakan kenaikan. Peluang kenaikan 75 basis point di bulan September akhirnya turun atau terkikis menjadi 31% saja dari sebelumnya proyeksi 68%. Dan seperti biasa, Fed Speaker dari Mary Daly mengatakan bahwa pertarungan mereka belum selesai meskipun data bulanan memberikan kabar yang cukup bagus. Data tersebut memang cukup bagus, tapi sayangnya inflasi masih terlalu tinggi dan juga jauh dari target stabilitas harga Fed mendekati 2%. Ya, kurang lebih dengan target yang terbaru adalah di 3 atau 4%. Dengan perbandingan sekarang 8,5%, rasa-rasanya sangat wajar Mary Daly mengatakan bahwa memang pertarungan belum selesai. Oleh karenanya, Fed tidak akan mendeklarasikan kemenangan lebih dulu meskipun inflasi tersebut sudah turun. Ide untuk kenaikan 75 basis point sendiri tidak optimal dan bahkan Daly mempertegas kembali dukungannya lebih kepada kenaikan 50 basis point. Menurut Daly, untuk beralih ke kebijakan yang lebih longgar, maka yang dibutuhkan Fed bukanlah laporan inflasi yang bagus, melainkan data agregat untuk menegaskan kembali bahwa Fed sendiri sedang bergerak pada jalan yang tepat untuk menurunkan inflasi secara substansial dan tentunya mencapai target Fed tadi. Kira-kira apa yang akan terjadi atau pengaruhnya apa kepada pasar jika memang inflasi tadi malam dirilis turun? Oke, turunnya inflasi berarti redanya kekhawatiran untuk kenaikan suku bunga 75 basis point atau lebih di bulan September. Lalu yang kedua, jika suku bunga tidak naik 75 basis point atau lebih agresif, maka tidak ada atau bahkan reda kekhawatiran untuk resesinya. Nah, kalau ternyata kekhawatiran resesi tersebut diredam, maka dolar cenderung melemah, risk aset meningkat, komoditi naik karena dolar yang melemah.
Ya, Anda bisa cek bagan di sini, dolar dan US yield cenderung merah karena memang kita artikan turun, sementara yang hijau berarti diartikan sebagai kenaikan. Of course, other currency artinya euro, pound sterling, dan juga Aussie berpotensi mengalami kenaikan karena pelemahan US dollar. Khusus untuk pound sterling sendiri, memanfaatkan pelemahan dolar, tapi hati-hati karena data ekonomi Inggris besok akan rilis, yaitu kaitannya dengan data GDP yang sangat mendebarkan. Bisa saja ada kejutan kembali, dan kalau ternyata kejutannya adalah negatif, maka pound sterling akan kembali tertekan lebih dalam. Jadi hati-hati untuk kenaikan hari ini, kami perkirakan kemungkinan relatif terbatas. Kaitannya dengan data PPI nanti malam, skenario-nya kurang lebih hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan CPI, karena PPI sendiri adalah inflasi dari sisi produsen. Oke, ekspektasinya adalah 0,2% dari previous 1,1%. Ini pun diharapkan mengalami penurunan. Tentunya aktual lebih besar dari ekspektasi akan menyebabkan penguatan dolar kembali, dan aktual lebih kecil dari ekspektasi berarti pelemahan terhadap dolar yang mencerminkan dorongan untuk pound sterling, crude oil, atau bahkan emas. Lanjut kepada outlook dari US dollar dengan grafik H4 menunjukkan penembusan ternyata berhasil kepada level support. Kemarin kita sudah sempat gambarkan apakah kenaikan lanjut dengan penembusan level resisten atau justru tembus level support. Yang ternyata yang terjadi adalah penembusan di level support ini. Nah, ini berarti menandakan potensi penurunan masih layak untuk terjadi. Bahkan Anda bisa perhatikan di sini, penurunan bahkan sempat tembus level support pertama sampai ke support kedua. Ini artinya potensi tersebut justru mengisyaratkan akan terjadi pola kelanjutan dari pola penurunannya. Sehingga nantinya diharapkan pola penurunan tersebut akan terjadi di malam hari dengan potensi rejection di area resisten pertama atau yang sebelumnya sempat menjadi support kedua. Nah, kalau dilihat dari kondisi daily chart, justru kita lihat di sini posisi candlestick ditutup dengan bearish candle, yang berarti akan terjadi lanjutan penurunan. Hanya saja kondisinya, kalau kita perhatikan di bagian kiri, lalu kemudian yang terdekat adalah zona tersebut, dan termasuk yang terjadi sedang menempel di zona support. Jadi tiga areal tersebut justru menunjukkan akan berpotensi terjadi rejection. Tapi mungkin saja perkiraan kita, kalau memang ternyata dia berhasil dengan lanjutan penurunan, apalagi tadi di grafik H4 justru menunjukkan akan ada potensi penurunan, maka kita bisa mengharapkan ini pun memberikan isyarat terjadinya penurunan lanjutan untuk hari ini. Sehingga diharapkan nantinya candlestick membentuk candle merah kembali dan pertanda penurunan lanjutan sampai level support berikutnya di kisaran 104 ini. Nah, berarti dengan demikian tinggal permasalahannya dari US Treasury Yield. Dari grafik daily-nya saja ditutup dengan candlestick hanging man. Dan ini juga sempat kita sebutkan kemarin bahwa kenaikan juga disebut sebagai pullback. Dan itu berarti tepat dengan apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Jadi kondisi ini justru sebagai zona pullback dari pola yang kita curigai sebagai head and shoulder di grafik daily-nya. Ya, ini bagian head right shoulder dengan kondisi right shoulder memiliki 2, lalu kemudian ini adalah area pullback-nya. Sehingga nantinya kita harapkan pola penurunan lanjutan dari pola head and shoulder tersebut setelah terjadinya pullback, berarti kita harapkan candlestick kembali berwarna merah. Nah, tentunya target utamanya bukan di sini, melainkan target utamanya adalah di areal ini. Nah, tentu kalau kita perhatikan secara bertahap, kalau memang ternyata berhasil terpenuhi, maka kita akan segera mendapatkan penurunan jauh lebih dalam. Di sisi lain, grafik H4 justru menunjukkan polanya juga sudah berada di luar jalur dari trend channel kita. Oke, sehingga ini berarti kita bisa hapus dan Anda perhatikan pola pergerakannya persis dengan zonasi yang kita gambarkan kemarin, karena kita sempat memperkirakan dia akan bergerak turun, lalu kemudian kalaupun kenaikan hanya relatif tertahan di zona tersebut. Ya, terjadi penurunan persis dengan apa yang kita perkirakan, lalu spike back atau naik kembali juga tetap tertahan di dalam zona ini. Artinya, resisten-resisten yang kita gunakan pun masih tetap layak untuk digunakan. Harapannya atau ekspektasinya berarti kita akan melihat potensi penurunan tersebut bahkan mencapai zonasi support yang berikutnya atau yang paling bawah. Nah, entah nantinya akan terjadi lanjutan penurunan, lalu kemudian dia mencapai zonasi ini, atau justru nantinya bisa kembali berbalik naik setelah mencapai level support ini.